الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أرسله بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sesungguh-sungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berusaha untuk menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga selalu berusaha untuk selalu menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan mendapatkan pertolongan ila yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan insyaallah kita akan memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan di dalam kehidupan dunia yang kita jalani saat ini, maupun insyaallah kita akan memperoleh kebahagiaan ila yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam kehidupan dunia yang penuh dengan kesementaraan ini, dan bahwasanya di bulan Muharram sudah kita tinggalkan dan kita dituntut untuk selalu bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri kita masing-masing, bahwasanya di dalam kehidupan dunia yang sementara ini kita banyak-banyak mengkaji diri. Sudah seberapa banyak amalan-amalan yang kita lakukan, atau justru sebaliknya kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan amalan-amalan yang salah. Maka oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, agar kita selalu menyadari bahwa di dalam kehidupan dunia ini, bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut sesuatu yang ada di muka bumi ini, seperti yang namanya hewan tempat tinggal, buah-buahan yang kita makan, kemudian matahari dan langit yang Allah ciptakan, malaikat dan angin serta lain sebagainya. Satu di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasannya Allah bersumpah dengan menyebut salah satunya adalah waktu. Bahkan para ahli-ahli tafsir yang ada di muka bumi ini bersepakat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menarik perhatian yang begitu besar kepada kita tentang keagungannya, kemudian kemanfaatannya dan pengaruhnya bagi manusia, bahwa waktu yang singkat yang diberikan kepada kita semua haruslah dipergunakan dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula halnya dengan waktu yang Allah sebutkan di dalam sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala,
firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi wal laili idza yaghsa wan nahari idza tajalla, yang artinya demi malam apabila menutupi dan siang apabila terang benderang. Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai dengan 2. Lalu di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal fajr wal laili asr, demi fajar dan malam yang ke-10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan 2. Dan kemudian di dalam ayat lain Allah firmankan wal asr innal insana lafi husr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 2. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama waktu ini, berarti bahwa manusia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang singkat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengingat yang pertama bahwa Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasul memberikan perhatian yang begitu besar kepada kita. Kemudian sejarah menunjukkan bahwa generasi Islam yang pertama dan seterusnya begitu besar memperhatikan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sejumlah dampak positif yang seharusnya digunakan dengan waktu yang singkat ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya, dan kita rasakan dengan ilmu yang berkembang pesat saat ini. Lalu dengan prestasi dan amal soleh yang selalu kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari, dan perjuangan yang sangat besar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kondisi umat Islam saat ini berada di dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, mengingat sebagian besar kaum muslimin di dalam kehidupan dunia ini banyak yang melalaikan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya waktu yang singkat ini sudah barang tentu harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi persoalan bagi kita semua adalah saat bagaimana di dalam kehidupan dunia ini yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi di dalam kehidupan ini, sehingga pada saatnya kita akan mengalami penyesalan. Dalam kaitan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua agar menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis Rasul yang pernah kita dengar dan pernah beberapa dai barangkali pernah menyampaikannya, yang berbunyi ihtasim hansan qabla hamsin wa hayataka qabla mautik wa sihataka qabla sakomik wa faragaka qabla sughlik wa sababaka qabla kharamik wa ghinaka qabla fakrik. Yang artinya adalah pergunakanlah kesempatan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Allah berikan kesehatan, maka gunakan kesehatan sebaik-baiknya sebelum datang yang namanya sakit. Pergunakan masa hidupmu dengan sebaik-baiknya sebelum datang kematian itu tiba pada diri kita masing-masing. Kemudian pergunakan waktu yang singkat ini sebaik-baiknya sebelum datang waktu sempit. Dan pergunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, karena dengan masa kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dipergunakan kekayaan itu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya untuk selalu mempergunakan kesempatan 5 perkara tersebut
di dalam kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, kita diberikan kesempatan hidup di dalam kehidupan dunia ini. Kita diingatkan kembali agar jangan sampai kehidupan yang singkat ini sampai saat ajal kita tiba atau sampai saat kita menemui yang namanya kematian. Apalagi kita sudah sama-sama ketahui dan kita sadari bahwasanya hidup di dunia ini cuma sementara dan tidak ada orang yang tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa sesungguhnya dengan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bahagia atau tidak bahagia di dalam kehidupan dunia ini tergantung dengan kita semua di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Kalaulah di dalam kehidupan dunia ini dia menjalankan kehidupan ini dengan baik, insyaallah di akhirat kelak dia akan menemui kebaikan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Sebaliknya jika semasa hidupnya dia melakukan kemaksiatan, maka ila yaumil akhir nanti sudah barang tentu dia akan mengalami kesulitan, kesengsaraan di dalam kehidupan akhirat kelak. Maka oleh karena itu dengan hidup yang singkat ini pergunakan dengan sebaik-baiknya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur innas syaitana lakum aduwwan fattahizu aduwwan innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu sangatlah besar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu, dan janganlah sekali-kali orang yang pandai menipu kita memperdayakan kamu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, dan sesungguhnya setan itu hanya mengajak kepada orang-orang agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 5 sampai dengan 6. Lalu waktu yang kedua yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya adalah dan kita manfaatkan ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesehatan itu kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya sampai Allah berikan penyakit kepada kita. Hal ini karena kesehatan merupakan kenikmatan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita begitu banyaknya orang yang terpedaya ketika sedang sehat, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ni'matani maghbunun fihi ma katsirin minan nasi sihati wal faragh, yang artinya ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang-orang yang hidup di muka bumi ini terpedaya. Yang pertama yaitu nikmat sehat, tidak dipergunakan sebaik-baiknya nikmat sehat yang diberikan Allah. Yang kedua, nikmat waktu yang senggang, tapi nikmat waktu yang senggang itu tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang ketiga yang harus kita manfaatkan dan kita pergunakan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saat waktu senggang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu yang luang ini kita sia-siakan. Lalu yang keempat, dari waktu yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya adalah ketika kita diberikan kesehatan masa muda. Janganlah masa muda itu disia-siakan. Jangan sampai ketika datang masa tua baru kita sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kesempatan yang baik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita pergunakan ikhlas dan ridha semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya adalah ketika kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kekayaan itu kita pergunakan untuk berbuat baik. Kita sedekahkan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Dengan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu sampai melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berbuat demikian, sesungguhnya dia adalah tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Munafiqun ayat 9. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah serta mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.